Gue bingung kali ini mau pakai Jiko siapa. Langsung aja deh ya, Jiko Ori aja. Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel Budi, bukan Intel, bukan acak, 100% orang dengan genetik Jawa. ODGJ itu kalau disingkat. Jangan lupa like and subscribe ya, biar kita semua tambah semangat nih bikin videonya. Oke, baru-baru ini ada lagi pecah konflik bersenjata guys. Kali ini di perbatasan Thailand dan Kamboja. Serem banget ya. Dekat banget nih sama Indonesia kali ini guys konfliknya. Jadi tanggal 25 Juli kemarin, Kamboja melancarkan serangan roket dan artileri ke Thailand dan mengakibatkan sejumlah korban jiwa. Kalian penasaran gak sih? Kenapa sih konflik ini tuh terjadi gitu? Apa latar belakangnya? Apa pertimbangannya, faktor-faktornya? Dan opini gua sebagai orang sotoy seperti biasa, simak saja. Let's go. Oke guys, disclaimer dulu ya. Gua akan sering salah sebut dan mungkin belibet nama-nama ya. Karena gua jujur aja nggak biasa nih nyebut nama-nama Thailand dan Kamboja. With all due respect ya, minta maaf di depan nih kalau sampai ada salah sebut. Soalnya ya jujur aja buat gua pribadi ini namanya banyak yang susah. Kalau kita tarik dari abad ke-13, sebenarnya hubungan masyarakat Thailand dan Kamboja yang saat itu masih di bawah Kekaisaran Khmer sudah mulai memanas karena bertetangga ya, biasalah namanya tetangga itu kan pasti bergesekan. Serta terjadi penurunan kualitas kehidupan di kekaisaran itu pasca wafatnya Jayawarman ke-7. Kemudian konflik-konflik selanjutnya ketika naiknya kerajaan Sukhothai yang merupakan salah satu kerajaan prekursor Thailand modern, itu mereka memerangi Kamboja tuh di abad ke-13 itu. Perang tuh ya, prekursor Thailand sama Kamboja di abad 13. Puncaknya adalah pembinasaan era Angkor dengan adanya pendudukan ibu kota Kamboja saat itu yaitu Angkor Sorm oleh Raja Thai Ayutthaya ya, yaitu Raja Boromara Catirat II pada tahun 1431. Allahu Akbar namanya. Dari konflik-konflik sepanjang sejarah itu ya, yang tadi dari abad 13, 14, 15 terkulminasi tuh memuncak pada zaman kolonial ketika Kamboja secara sepihak menyerahkan kedaulatannya ke Prancis menjadi protektorat Prancis pada tanggal 11 Agustus 1863. Jadi panas-panasnya hubungan antara Thailand, Kamboja, dan bahkan Vietnam itu sudah dari ratusan tahun lalu. Konflik ini gak terjadi cuma karena rebutan candi kemarin aja tuh, kan banyak yang bilang, oh ini rebutan candi nih bu. Enggak. Rebutan candinya tuh udah lama guys, dari 1863. Gara-gara ini ya garis demokrasi Prancis yang ngasih candinya ke Kamboja di masa kolonial tadi. Tapi garisnya ini nggak jelas, ambigu. Akhirnya keenggak jelasan batas negara inilah yang menjadi pusara konflik Thailand Kamboja sampai sekarang. Tapi apa iya rebutan candi doang? Konflik soal candi ini didasari dengan adanya keputusan ICJ, International Court of Justice pada tahun 1962 yang memenangkan Kamboja untuk hak atas candi Preah Vihear. Hak atas candi tersebut digunakan pada tahun 2011 oleh pihak Kamboja untuk menekan pihak Thailand pada sengketa perbatasan antara kedua negara. Jadi pas itu ya guys ya, Thailand tuh nembak duluan ke arah Kamboja tuh tahun 2008. Terus gak lama terjadi konflik fisik yang terbatas. Akhirnya Kamboja ngepush ke PBB bahwa keputusan ICJ pada tahun 1967 sudah memberikan hak atas candi tersebut ke Kamboja. Nah sengketa itu tuh akhirnya selesai juga tuh ya tahun 2013 dengan keputusan memberikan candi tersebut kepada pihak Kamboja. Jadi sebenarnya sudah ada tuh rulingnya tuh. ASEAN ini ngapain aja? Turu, Bud. Turu, tidur.
Nggak, serius. ASEAN ya sebenarnya banyak anggotanya baik secara kolektif maupun secara mandiri coba nengahin konflik ini. Tahun 2011 Menlu ya Menteri Luar Negeri Martin Natalegawa saat itu yang masih era CBY kirim misi pengawasan ke konflik Thailand Kamboja atas nama ASEAN. Ya zaman itu Indonesia masih punya wibawa di ASEAN. Dan bukannya pidato Avenger itu yang di depan PBB tuh nggak tahu siapa sih orangnya tuh. Jadi mungkin lebih dihormati ya. Hasilnya juga lumayan gitu. Bro Marty ini berangkat ke sana nggak lama kemudian kedua pihak sepakat gencatan senjata tidak resmi. Nah kalau yang sekarang gimana Bud? Wah agak kocak ya kalau yang sekarang ya, dan nggak tahu ini gua yang bego dan salah ngerti atau emang beritanya aneh ya. Ini Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, ngusulin gencatan senjata, terus ditarik lagi. Ya, jadi ngusulin terus ditarik lagi. Nah, PM Kamboja, Perdana Menterinya Kamboja, dukung gencatan senjatanya. Aneh ya, kalau ada yang mau koreksi gua, boleh ya. Koreksi di kolom komentar. Ya, jangan lupa lagi, like and subscribe. Apakah cuma karena alasan sejarah dan candi aja Thailand dan Kamboja ini bersengketa? Kita coba ulas dengan perspektif realisme ya. Pertama, apa sih realisme dalam konteks geopolitik? Kalau kita lansir dari Stanford Encyclopedia of Philosophical Archive, realisme politik itu adalah sebuah paham yang menekankan pada sifat-sifat negara sebagai badan atau organisasi yang konfliktual dan atau kompetitif. Jadi negara itu dianggap tidak bisa bekerja sama dengan niat baik. Dari buku tersebut ada 5 nilai utama dari realisme politik yang biasanya disepakati. Siapa yang menyepakati? Saya. Nah, karena yang nggak tahu juga sih yang menyepakati siapa, ini pandangan gue aja. Nah, dunia ini menurut gue ya, dunia ini berada dalam keadaan tak bertuan dan tak beraturan. Negara harus mengandalkan diri sendiri dalam manuver politik. Ya itu satu. 2. Negara adalah faktor utama dalam mengambil keputusan rasional dan bersatu. Tujuan utamanya adalah keberlangsungan hidup. 3. Negara akan selalu berusaha memperluas dan memperkuat kekuasaan untuk mengamankan kepentingan nasional. 4. Berpikir zero sum. Ya, ada lagi zero sum nih kan? Siapa tuh? Kemarin ada yang ramai itu zero sum ya. Bahwa kemenangan suatu negara adalah kekalahan negara yang lain ya, zero sum. Ada yang kalah, ada yang menang. Nah yang terakhir, yang kelima, skeptisme pada organisasi internasional. Seperti pada PBB dan atau ASEAN. Intinya, kalau kita pakai pandangan realisme politik, maka kita harus melihat negara sebagai bentuk entitas yang kompetitif ya, kayak MU nih kompetitif. Tapi peringkat 12. Egois dan lingkup dunia sebagai lingkup anarkis ya. Dunia itu anarkis yang tidak bertuan dan tidak ada aturan ya, tanda kutip. Kita coba pakai paham ini dalam melihat sengketa antara Thailand dan Kamboja di 2025 ini ya. Disclaimer, bagian selanjutnya adalah pure opini Budi aja ya, berdasarkan fakta-fakta yang sudah dibeberkan tadi barusan ya, 5 poin tadi. Anarkis segala macam. Pertama, konflik ini pada dasarnya adalah konflik yang berakar pada sengketa teritorial. Ya, sengketa teritorial atau wilayah ini bukan memperebutkan candinya, tapi signifikasi dari candi tersebut atas wilayah yang disengketakan. Kalau bahasa kerennya ya strategic high ground. Siapapun yang menguasai candinya akan memiliki license d'etre atau rasionalisasi tindakan dalam menguasai wilayah tersebut ya. Ya mirip-mirip lah kayak dulu si Padan Ligitan kan. Malaysia bisa klaim dan menang klaim karena Indonesia saat itu do nothing. Nggak ada tindakan apapun tuh. Ya akhirnya bablas. Jadi bukan candinya yang signifikan, tapi
simbolisme si candinya tersebut, ya, signifikasinya. Kalau lu dapet candinya, lu dapet wilayahnya, beda tuh, bukan rebutan candi gitu. Kedua, meskipun lagi damai nih guys ya, kayak tahun 2008 atau Mei 2025 kemarin tuh gak ada apa-apa ya. Kedua negara selalu posturing ya, dan selalu menjaga efek deteren di antara mereka berdua. Oke, nanya, efek deteren apa tuh, Bud? Efek deteren itu ketika lu melakukan sesuatu supaya lu nggak diganggu. Gampang nih contoh, lu melihara macan Asia supaya tetangga lu nggak sembarangan masuk ke pekarangan lu. Nah, itu efek deteren tuh. Lu deter tetangga lu nggak berani masuk pekarangan, lu punya macan soalnya. Terus posturing apa, Bud? Posturing itu lu dandan kayak Terminator, bawa kemana-mana pakai jaket kulit dan bawa shotgun gitu kan. Nah itu posturing plus deteren dalam satu waktu. Ya, orang serem kan lihat, waduh kayak Arnold nih, Arnold Jawa ya. Penguatan efek deteren dan posturing ini berkesinambungan dengan prinsip anarki dan prinsip memperluas kekuasaan yang tadi udah di atas ya, yang 5 prinsip tadi. Poin ketiga, penggunaan keputusan ICJ sebagai alat pukul dan sebagai alat legitimasi dari manuver politik internasional. Kamboja akan selalu mencoba menyeret semua sengketa atas candi ini ke ICJ ya, International Court of Justice, dan atau badan internasional lain selama mereka bisa memberikan keputusan-keputusan yang menguntungkan kepentingan nasional Kamboja. Sebaliknya nih guys, Thailand yang udah pernah kalah nih secara peradilan ya, secara de jure atas klaim mereka pada candi tersebut, bakalan ngeyel tuh, nggak pakai ICJ-an tuh, nggak pakai persidangan. Pokoknya ini punya gua gitu kan, wow, masukin pasukan serbu dah. Mereka bakalan coba dudukin tuh barang candi pakai alutsista mereka yang mereka siapin dan prajurit-prajurit yang mereka bisa kerahkan. Senada kan guys sama skeptisisme terhadap organisasi internasional, ya kan? Pasti dong. 3 analisa sotoy budi yang gak sekolah HI aja nih ya, soal realisme politik internasional tadi, semuanya merujuk pada kepentingan nasional semua guys. Apapun akan dilakukan apabila 1, bisa memenangkan kepentingan nasional, dan 2, bisa memperpanjang kelangsungan hidup negara. Emang nih ya, paham realisme politik ini toksik sih aslinya. Secara etika nih ya nggak ada gitu, moralitas tuh ya udah nomor 10-11 gitu kan. Meskipun emang hasilnya emang ya sesuai gitu, yang dilakuin sama realisme ini ya pasti akan hasil, kalau ngelakuin A akan jadi B ya, mau gimana lagi kan. Sebenarnya gak banyak sih yang bisa dilakuin. Mungkin bisa ngulang kesuksesan kolega doi ya, Mas BY tahun 2011 dengan ngirim misi observasi ke daerah konflik ya. Jadi kayak tadi Marty kan dikirim ke sana, terus terjadi gencatan senjata. Untuk bisa efektif tentu saja Indonesia harus punya pengaruh ke kedua belah pihak, dan untuk bisa punya pengaruh Indonesia harus punya postur yang bisa memberikan deteren ya. Balik lagi postur deteren, sehingga kedua pihak mikir-mikir nih, kalau nggak nurut bakal diapain ya sama Indonesia nih kan. Nah, suruh nonggeng paling. Nah, masalahnya nih, apakah Indonesia dalam keadaan yang bisa ngelakuin itu? Ngurusin belatung di lauk makan siang aja masih kelimpungan, ini lagi ngurusin tetangga ya kan. Hal kedua yang bisa dilakuin ya nurunin pasukan, tapi ya balik lagi ngelakuin itu bunuh diri sih. Eskalasi konflik dan nyeret raga putra putri terbaik bangsa ke peperangan yang sebenarnya Indonesia gak usah ikutan gitu. Kesimpulannya jadi apa, Bud? Ya wait and see aja Indonesia. Segeram apapun kita sama judul yang katanya ya banyak ada di Kamboja, bahaya coy, nggak worth it masuk sana. Asli loh, jangan kepancing kirim pasukan ya. Oke, sampai sini nggak kerasa ya, dah yapping banyak banget nih Budi. Makasih udah sejauh ini kalian semua nonton. Ketika kawan-kawan semua ini punya pilihan nonton atau ngelakuin hal yang lain ya, nggak tahu nonton Ferry Irwandi yapping juga silakan. Nah, akhir kata tolong cek fakta saya
karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan lupa like and subscribe. Sampai ketemu lagi guys. Dadah.